Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Said Manfaluti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti pada modul 1.1 ini sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya selaku guru di SMP Negeri 2 Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Proses pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak ceramah sehingga murid saya hanya diam, duduk, dan bercerita. Guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan pembelajaran yang monoton, tanpa membedakan karakteristik peserta didik di kelas. Selanjutnya, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika proses pembelajaran, ada beberapa murid yang terlihat lesu, tidak bergairah dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada komunikasi dua arah di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya lupa bahwa dalam pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak ketika terlahir bebas dari setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Berubah dari segi perilaku. Berubah dari segi perilaku itu sendiri, yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mulai dari kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal.
Guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan pada murid untuk bereksplorasi dalam pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Guru bukan lagi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, perlu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak, supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka, selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.